record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhaimin Nurdin, NPM 2017-051070. Di sini saya ingin menjelaskan terkait materi pembekalan sebagai pengganti karena saya tidak mengikuti pembekalan pada waktu-waktu sebelumnya. Di sini untuk materi pembekalan yang pertama ada panduan kerja praktik normal. Mungkin akan saya lanjutkan saja terkait jadwal KP atau PKL periode 1 2023. Di sini ada jadwalnya. Yang pertama, pada tanggal 20 Oktober sampai dengan 16 Desember itu merupakan pendaftaran atau pengiriman surat permohonan KP. Kemudian pada tanggal 23 Desember 2022 merupakan pembekalan KP atau PKL. Kemudian pada tanggal 26 Desember 2022 mulai KP, waktu permulaan awal KP. Kemudian 1 Januari 2023 waktu untuk mengirim proposal rencana kerja. Nah, ini mendapatkan 5 poin. Kemudian 8 Januari 2023 merupakan batas akhir untuk mengirim bab 1 dan mendapatkan 5 poin juga. Kemudian 22 Januari 2023 batas akhir mengirim bab 2-nya 5 poin. Kemudian 29 Januari 2023 batas akhir mengirim bab 3 5 poin juga. Kemudian pada tanggal 10 Februari 2023 itu adalah waktu KP selesai. Setelah itu pada tanggal 10 Februari sampai dengan 7 April kita akan bimbingan bab 4, bab 5 dan juga seminar. Setelah itu 28 April 2023 merupakan batas akhir kita mengirim file laporan lengkap terkait cover bab 5 dan mendapatkan 5 poin. Setelah itu pada tanggal 12 Mei April 2023 merupakan batas akhir seminar yang mendapatkan 10 poin. Kemudian 27 Mei 2023 merupakan batas akhir menyerahkan laporan KP dalam bentuk soft copy dan juga hard copy. Dan akan ditentukan apakah mengulang KP atau PKL. Setelah itu di sini ada kontak koordinator KP dan juga administrasi. Untuk koordinatornya merupakan Pak Akmal Junaidi, emailnya sudah tertera di situ. Kemudian administrasi jurusannya kita ke Bu Nora Maila. Selanjutnya di sini untuk data peserta kerja praktek ini digunakan untuk administrasi awal. Ada nama, NPM, alamat, nomor HP, email, dan juga yang lainnya, serta terkait pembimbing, nama pembimbing lapangan dan juga dosen pembimbing, email dan nomor HP-nya. Setelah itu ada juga surat pernyataan. Nah, surat pernyataan ini diisi oleh mahasiswa terkait telah menempuh berapa SKS dan berapa IPK-nya. Dan ini merupakan salah satu syarat akademis untuk mengikuti kegiatan KP atau PKL ini. Selanjutnya ada form kesediaan pembimbing. Nah, untuk pembimbing di sini ada formulirnya seperti ini. Ada nama, NPM, program studi dari mahasiswa, dan dosen pembimbingnya siapa yang menandatangani. Untuk tugas-tugas dari dosen pembimbing seperti tertera dari 1 sampai 7. Nanti untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan. Selanjutnya di sini terkait panduan kerja praktik terdapat daftar isi seperti yang ditampilkan. Ada surat pernyataan, form kesediaan pembimbing,
Terkait bagian satunya ada pendahuluan, latar belakang, tujuan, manfaat, ketentuan umum. Kemudian ada tugas dan kewajiban mengenai penyelenggara KP-nya, pembimbing lapangan KP, dosen pembimbing, mahasiswanya. Kemudian lingkup kegiatannya, ada lingkup substansi dan juga lingkup waktu. Kemudian untuk kegiatan kerja praktek, ada tempat pelaksanaan, waktu pelaksanaan, prosedur KP-nya, persyaratan KP-nya, dan juga laporan kerja praktek. Setelah itu evaluasi. Kemudian untuk bagian 2 ada pembimbingan dan penilaian. Ini akan menjelaskan mengenai ketentuan umum, proses bimbingan, tata cara bimbingan, dan pelaporannya secara online. Ada juga penilaian dan juga sanksi. Kemudian bagian 3 ada format laporan KP yang menjelaskan mengenai proposal rencana kerja, sistematika laporan PKL atau KP, yang isinya ada bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 rencana kegiatan, bab 4 pembahasan, bab 5 kesimpulan dan rekomendasi. Kemudian ada format penulisan laporan KP terkait bahasa, jumlah, kertas, pengetikannya. Kemudian pada bagian 4 ada daftar pustaka yang melampirkan catatan harian, kemudian form bimbingan laporan KP, kemudian form nilai pembimbing lapangan. Langsung saja di sini pendahuluan. Jadi latar belakang diadakannya kegiatan KP ini. Jadi jurusan ilmu komputer memiliki komitmen yang kuat untuk menyediakan tenaga ahli dalam bidang teknologi komputer dan informasi. Untuk itu, perlu untuk menerjunkan mahasiswa untuk berkolaborasi dan mengimplementasikan pengetahuan yang dimiliki sebagai upaya untuk mempraktekkan teori yang didapatkannya di bangku kuliah. Dan KP atau PKL ini merupakan upaya untuk mempersiapkan mahasiswa agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan kerja dan mengikuti perkembangan teknologi. Kemudian ada tujuan di sini, ada 4. Yang pertama, memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mempraktikkan ilmu yang dimiliki dan keterampilan yang sudah diterima selama mengikuti kegiatan perkuliahan selama 5 semester atau 100 SKS yang diambil. Kemudian melatih mahasiswa untuk belajar memahami dan memecahkan berbagai permasalahan yang terjadi sesuai dengan disiplin ilmu. Kemudian menambah wawasan, pengalaman dan keterampilan praktis mahasiswa terkait dengan dunia kerja. Setelah itu memperluas jaringan atau networking yang dapat memperkokoh eksistensi jurusan ilmu komputer dalam memenuhi kebutuhan pasar akan tenaga profesional sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Kemudian ada manfaat. Jadi manfaatnya bagi mahasiswa itu akan menambah kemampuan dan keterampilan dalam mengimplementasikan teori pada dunia nyata, sehingga kita bisa meningkatkan kualitas pengetahuan yang kita miliki gitu. Bagi jurusan ilmu komputer terdapat manfaat mengenai terbinanya komunikasi yang baik dengan pihak luar untuk memperkokoh eksistensi jurusan ilmu komputer dan terjalin kerjasama yang saling menguntungkan antara masyarakat, industri, instansi maupun organisasi di luar kampus dengan kampus itu sendiri, terlebih jurusan ilmu komputer. Selanjutnya ada ketentuan umum. Jadi mata kuliah KP atau PKL ini merupakan mata kuliah wajib ilmu komputer S1 dan juga D3 manajemen informatika dengan bobot 3 SKS. Berdasarkan peraturan akademik Universitas Lampung, 1 SKS KP atau PKL setara dengan 4 sampai 5 jam per minggu,
Kemudian materi kuliah KP ini diikuti oleh mahasiswa S1 dan D3 yang telah mengambil mata kuliah minimal 100 SKS untuk S1 dan 80 SKS untuk D3. Di sini ada tugas dan kewajiban. Mengenai tugas dan kewajiban penyelenggara KP, yang pertama memberikan pengarahan dan penunjuk pelaksanaan PKL atau KP. Yang kedua, menyiapkan surat menyurat, proposal, dan kelengkapan administrasi lainnya, serta membantu kelancaran proses penentuan lokasi KP. Kemudian, tugas dan kewajiban pembimbing lapangan ada 3. Yang pertama, memberikan pengarahan dan bimbingan kepada mahasiswa selama KP atau PKL agar mahasiswa dapat memperoleh pengalaman dan melaksanakan tugasnya. Kemudian yang kedua, memonitor pelaksanaan KP atau PKL agar sesuai dengan tujuannya. Yang ketiga, mengevaluasi dan menilai kinerja mahasiswa peserta PKL dengan menggunakan formulir yang telah disediakan oleh penyelenggara KP. Dan juga ada tugas serta kewajiban dari dosen pembimbing. Yang pertama, mengawal, memonitor, dan mengevaluasi mahasiswa peserta KP terkait seluruh agenda yang dilakukannya. Kemudian membimbing mahasiswa peserta KP terkait menentukan tema, topik, judul laporan KP. Kemudian membimbing mahasiswa peserta dalam menentukan keluasan cakupan isi laporan. Kemudian membimbing mahasiswa peserta KP dalam upaya memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan laporan KP. Kemudian membantu dan mengarahkan mahasiswa peserta KP agar mampu mengembangkan atau memiliki kemampuan untuk menulis karya ilmiah sesuai dengan pedoman kaidah etik dan etika penulisan. Selanjutnya, menegaskan disiplin mahasiswa peserta KP atau PKL dan memastikan penyelesaian laporan KP itu diselesaikan secara tepat waktu. Yang terakhir, menguji mahasiswa peserta KP sebagai bentuk pertanggungjawaban dari isi laporan KP tersebut dan penguasaan teori sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kemudian terkait mahasiswa, yang pertama, mengajukan lokasi KP-nya dan ketentuan tiap lokasi KP ditempati oleh minimal 2 orang dan maksimal 3 orang. Kemudian mahasiswa bersangkutan harus memenuhi persyaratan administratif sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya pada saat mengajukan berkas KP, seperti kelengkapan data, kemudian telah mengikuti 100 SKS, dan juga hal-hal yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian mengikuti seluruh prosesi agenda KP, mulai dari pembukaan, pembekalan, kegiatan inti KP, hingga penutupan dengan tertib dan disiplin. Terkait pembekalan, karena saya tidak mengikutinya, di sini saya membuat video untuk menggantikan kegiatan pembekalan tersebut. Kemudian keempat, mematuhi tata tertib KP, baik yang berkaitan dengan aspek fisik seperti seragam, atribut, jas alma mater, name tag, dan juga kelengkapan lain, ataupun non fisik seperti ketepatan waktu, sopan santun, etika, dan kedisiplinan. Yang kelima, menyelesaikan seluruh tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh dosen pembimbing maupun instruktur, serta bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan alat-alat yang digunakan saat pelaksanaan KP. Yang keenam, menjunjung tinggi nama baik alma mater. Yang ketujuh, menyelesaikan laporan KP. Yang ke-8, mengikuti seminar KP untuk penilaian penguasaan teori sesuai dengan bidangnya masing-masing, serta sebagai pertanggungjawaban terkait isi laporan KP yang dibuat. Selanjutnya, lingkup kegiatan.
Yang tadi ada lingkup substansi. Jadi lingkup kegiatan ini meliputi hal yang berkaitan dengan perancangan sistem, pemrograman, penulisan spesifikasi, prototipe, pembuatan dokumentasi, sistem informasi terapan, desain, dan simulasi dengan bantuan perangkat lunak, dan beberapa hal-hal yang lain yang berkaitan dengan ilmu komputer. Sistem informasi berdasarkan analisis proses, prosedur bisnis, atau kegiatan pada perusahaan, instansi, lembaga, baik secara makro, mikro, baik menyeluruh atau parsial. Dalam hal parsial, substansi bisa merupakan komponen-komponen dari suatu siklus kegiatan operasional bagian tertentu. Jadi selama seluruh kegiatan dianggap dapat dipertanggungjawabkan atau disetujui oleh pembimbing lingkup kegiatan, ataupun juga tidak tertutup pada hal-hal tersebut, dalam penentuan lingkup, skala, dan kedalaman materi kerja praktek itu perlu diperhatikan faktor kontribusi pada bidang keilmuan atau ketepatan waktunya. Selanjutnya, mengenai lingkup waktu, jadi besarnya SKS atau kuliah ini adalah 3 SKS selama 1 semester. 1 SKS dalam KP itu 4-5 jam, minimal 4 kali 60 menit atau 240 menit, dan maksimal 5 kali 60 menit atau 300 menit menurut peraturan akademik Universitas Lampung. Jadi total jumlah waktu minimal KP adalah 16 sesi, 3 SKS, 4 kali 60 menit, atau sama dengan 11.520 menit atau 192 jam dan maksimal 240 jam. Jadi dari total waktu tersebut, 540 menit atau 9 jam itu dipergunakan untuk proses perizinan dan pembekalan, sedangkan untuk proses pelaporan penulisan laporan akhir sebanyak 1620 menit atau 27 jam kerja efektif. Dengan demikian, alokasi waktu dipergunakan untuk bekerja di instansi atau lembaga KP minimal 9.360 menit, setara dengan 156 jam kerja efektif. Ini berarti mahasiswa di lapangan minimal selama 5 hingga 6 minggu. Selanjutnya ada kegiatan kerja praktek. Jadi KP atau PKL ini adalah praktek kerja secara nyata dan aktif dalam kegiatan perusahaan instansi, khususnya dengan yang berhubungan dengan pelaksanaan atau mekanisme suatu bidang pekerjaan tertentu. Bidang pekerjaan tersebut dapat mencakup keseluruhan berupa beberapa atau hanya satu aspek tugas saja. Kemudian mahasiswa diharapkan dapat mengamati, memahami, dan berperan aktif dalam tugas pekerjaan tertentu sejak dari tahap perencanaan sampai dengan evaluasi. Walaupun pihak perusahaan atau instansi menugaskan atau menempatkan mahasiswa hanya untuk bidang pekerjaan tertentu saja, namun semua peserta KP atau PKL wajib untuk mempelajari dan memahami dan menyajikan dalam laporan kerja. Kemudian tempat pelaksanaan. Untuk tempat pelaksanaan di sini ada sub A. Ini KP atau PKL itu dilaksanakan di sebuah perusahaan atau lembaga swasta atau instansi lembaga pemerintahan, organisasi atau lingkungan Universitas Lampung. KP atau PKL di lingkungan akademis mahasiswa bersangkutan Fakultas MIPA sebaiknya dijadikan pilihan terakhir kalau misalnya sudah tidak ada tempat lain di instansi pemerintahan, swasta atau yang lain. Jadi bisa ke FMIPA. Selanjutnya, bagian atau unit kerja perusahaan atau instansi yang akan dijadikan sebagai tempat pelaksanaan KP itu ditentukan oleh perusahaan atau instansi yang bersangkutan terkait divisinya gitu.
Setelah itu perusahaan atau instansi tempat KP atau PKL dipilih atau ditentukan oleh mahasiswa sendiri. Selanjutnya, mahasiswa tidak diperkenankan pindah perusahaan atau instansi tempat PKL tanpa seizin kajurnya. Kajur ilmu komputer untuk S1 ilmu komputer atau Kaprodi D3 Manajemen Informatika untuk mahasiswa D3 Manajemen Informatika. Nah, di sini ada waktu pelaksanaan. Untuk waktu pelaksanaannya, pelaksanaan kerja praktek minimal 40 hari kerja dan dapat dilaksanakan secara terus-menerus ataupun sebagian dalam rentang waktu 5-6 minggu. Kerja praktek harus dilaksanakan di luar waktu perkuliahan yaitu terjadwal, yaitu bulan Juli sampai Agustus pada saat liburan. Jika mahasiswa akan melakukan kerja praktek di luar bulan Juli atau Agustus, maka mahasiswa harus menyelesaikan perkuliahan teori dan tidak ada dispensasi khusus untuk ketidakhadirannya. Apabila karena sesuatu hal mahasiswa tidak dapat menyelesaikan KP atau prakteknya atau kerja prakteknya sesuai dengan yang disyaratkan pada butir A, maka keputusan untuk melanjutkan kerja praktek atau harus mengulangi dari awal lagi sepenuhnya ditentukan oleh perusahaan atau instansi tempat mahasiswa melakukan kerja praktek dan program studi S1 ilmu komputer atau D3 Manajemen Informatika FMIPA Universitas Lampung. Kemudian untuk prosedur KP itu sendiri, di sini ada aktivitas pelaksana, penanggung jawab, dan juga rekaman mutu. Yang pertama, menentukan lokasi KP. Untuk pelaksananya di sini mahasiswa atau koordinator KP-nya juga. Kemudian ada yang kedua, mengunduh dan mengisi formulir permohonan KP. Itu dilakukan oleh mahasiswa dan penanggung jawabnya kajur. Setelah itu rekaman mutunya ada formulir pengajuan KP, bukti pembayaran SPP, bukti KRS terakhir, dan juga transkrip nilai. Setelah itu ada aktivitas menyerahkan formulir KP atau PKL dan persyaratannya. Itu dilakukan oleh mahasiswa juga, penanggung jawabnya koordinator KP-nya. Kemudian rekaman mutunya berupa formulir pengajuan KP dan formulir verifikasi. Yang keempat, aktivitas menyetujui permohonan tempat KP itu dilaksanakan oleh koordinator KP-nya, penanggung jawabnya kajurnya, kemudian rekamannya berupa formulir KP-nya. Yang kelima ada mengirim surat atau permohonan dan penempatan KP atau PKL kepada dekan. Pelaksananya itu admin jurusan, penanggung jawabnya kajur ataupun kaprodinya. Rekaman mutunya berupa surat permohonan KP atau PKL. Yang keenam ada menerima surat pemberitahuan atau penerimaan ataupun penolakan permohonan KP dari fakultas. Jadi pelaksananya admin jurusan, penanggung jawabnya kajur dan kaprodi. Rekaman mutunya berupa surat pemberitahuan atau penerimaan ataupun penolakan dari KP itu sendiri. Selanjutnya jika permohonan diterima, mengajukan surat dan permohonan penerbitan SK KP-nya dilakukan oleh admin jurusan, penanggung jawabnya kajur dan kaprodi ataupun kaprodi. Rekaman mutunya berupa surat permohonan penerbitan SK KP atau PKL. Yang ke-8 ada mengisi formulir kesediaan pembimbing. Itu pelaksananya mahasiswa dan penanggung jawabnya
dosen pembimbingnya, dan rekaman mutunya berupa formulir kesediaan pembimbing. Kemudian yang 9 ada melaksanakan KP atau PKL di bawah bimbingan pembimbing lapangan yang dilakukan oleh mahasiswa dan pembimbing lapangan. Penanggung jawabnya koordinator KP atau PKL. Kemudian rekaman mutunya berupa formulir biodata serta PKL, surat pernyataan, proposal rencana kerja, jurnal harian, dan juga formulir bimbingan. Yang ke-10 ada setelah selesai KP, mahasiswa membuat laporan di bagian bimbingan di bawah bimbingan pembimbing KP atau PKL. Yang mengerjakan di sini mahasiswa dan pembimbing PKL sebagai pembimbingnya, kemudian penanggung jawabnya koordinator KP atau PKL, dan rekaman utuhnya berupa buku kendali KP atau PKL. Setelah itu yang terakhir kita akan selesai. Di sini ada flowchart mengenai pelaksanaan KP, PM pelaksanaan KP. Di sini bisa kita lihat untuk mulai. Jadi kita menentukan tempat KP-nya, kemudian koordinatornya menentukan tempat KP-nya. Setelah itu mahasiswa mengunduh atau mengisi formulir permohonan KP, kemudian menyerahkan formulir KP-nya. Setelah itu admin jurusan akan mengirim surat permohonan untuk penempatan KP kepada dekan. Setelah itu admin jurusan menerima surat pemberitahuan penerimaan atau penolakan dari instansi permohonan KP-nya, gimana diterima atau ditolak. Jika dia ditolak, maka akan kembali lagi mahasiswa menentukan tempat KP atau PKL-nya. Jika diterima, maka koordinator lapangan, koordinator KP-nya menentukan dosen pembimbing untuk PKL-nya atau KP-nya. Setelah itu mahasiswa akan mengisi formulir kesediaan dan juga pembimbingnya juga akan mengisi formulir kesediaan pembimbing untuk membimbing. Setelah itu admin jurusan akan mengajukan surat permohonan penerbitan KP, SKKP. Kemudian dari mahasiswanya akan melaksanakan KP di bawah bimbingan pembimbing lapangannya. Kemudian setelah itu selesai KP, mahasiswa membuat laporan di bawah bimbingan pembimbing. Kemudian selesai. Di sini terkait persyaratan KP. Yang pertama, telah melunasi SPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, mengambil mata kuliah atau PKL pada kartu rencana studi atau pada KRS-nya. Kemudian jumlah SKS-nya telah memenuhi persyaratan untuk mengambil mata kuliah kerja praktek, yaitu 100 SKS, dan tidak termasuk mata kuliah kerja praktek itu untuk 100 SKS itu. Kemudian sudah menempuh 4 semester untuk mahasiswa D3 manajemen informatika dan 6 semester untuk mahasiswa S1 ilmu komputer. Kemudian IPK-nya minimal 2. Selanjutnya mendaftarkan diri sebagai peserta kerja praktek ke bagian administrasi jurusan ilmu komputer. Kemudian ada laporan kerja praktek. Yang pertama, setelah kuliah kerja praktek berakhir, setiap mahasiswa itu diwajibkan membuat laporan tertulis yang selanjutnya akan dilakukan evaluasi
dari laporan tersebut. Yang kedua, tata cara penulisan laporan kerja kuliah kerja praktek itu harus mengikuti ketentuan yang telah diterapkan. Kemudian yang ketiga, hasil kuliah kerja praktek berupa laporan kerja praktek dimungkinkan untuk dikembangkan menjadi skripsi atau tugas akhir. Jadi laporannya itu setelah dikembangkan memungkinkan untuk dibuat lanjutannya untuk membuat skripsi atau tugas akhir. Kemudian evaluasi dan penilaian peserta KP dilakukan oleh satu orang pembimbing perusahaan atau instansi dan satu orang dosen pembimbing dari program studi jurusan ilmu komputer. Nah, ini untuk bagian 2. Ada pembimbingan dan penilaian, ada ketentuan umum. Yang pertama, setiap mahasiswa dibimbing oleh seorang dosen pembimbing dari program studi jurusan ilmu komputer dan seorang pembimbing dari lapangan dari instansi tempat KP-nya. Kemudian dosen pembimbing adalah tenaga pengajar yang ditunjuk berdasarkan surat tugas, sedangkan pembimbing perusahaan instansi itu merupakan karyawan yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang di instansi tempat KP itu. Kemudian yang ketiga, pembimbing lapangan bertugas mengarahkan dan menjelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas yang diberikan kepada mahasiswa. Kemudian dosen pembimbing bertugas mengarahkan dan membantu kelancaran pelaksanaan kerja praktek mahasiswa dan menjadi mediator antara mahasiswa dengan program studi mahasiswa tersebut dan perusahaan atau instansinya, serta mengevaluasi laporan kerja prakteknya. Kemudian ada proses bimbingan. Yang pertama, sebelum memulai KP, mahasiswa mengajukan form kesediaan membimbing kepada dosen pembimbingnya secara langsung. Yang kedua, saat pelaksanaan KP atau PKL, pembimbingan mahasiswa dan dosen pembimbing lapangan dilakukan secara tatap muka atau secara online. Kemudian, proses pembimbingan dilaksanakan mulai dari pelaksanaan kerja praktek di perusahaan sampai dengan penyusunan laporan kerja praktek. Selanjutnya, selama proses kerja praktek, mahasiswa diwajibkan terus berkomunikasi dengan menghubungi dosen pembimbingnya secara tatap muka ataupun online untuk menyerahkan progres laporan kerja praktek. Dan ada beberapa tahapan seperti berikut. Untuk minggu pertama, mahasiswa akan memberikan proposal rencana kerja. Minggu kedua, progres bab 1 terkait latar belakang, ruang lingkup, tujuan dan manfaatnya, ataupun metodologi, waktu dan tempat, dan sistematika penulisan. Setelah itu minggu ketiga, progres bab 2 terkait sejarah singkat perusahaan, jenis produk jasa, bagan struktur organisasi perusahaan, job description, peralatan software yang mendukung instansi tersebut, proses produksi perusahaan, produk yang sudah dihasilkan, mitra atau perusahaan, serta klien. Minggu keempat, progres bab 3 yaitu terkait sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pemecahan masalah atau metode untuk pengajuan solusi alternatif. Selanjutnya, minggu 8 sampai dengan minggu ke-10 itu progres bab 4 dan bab 5. Dan minggu ke-16 nya proses penyerahan laporan dan seminar KP. Di sini ada tata cara bimbingan dan juga pelaporan secara online. Yang pertama, pelaporan kehadiran di tempat kerja praktik dilakukan secara online sehari 2 kali, yaitu saat masuk dan saat pulang. Jadi catatan durasi di tempat kerja praktik minimal 6 jam tiap hari kerja.
Setelah itu alamat web perekaman kehadiran secara online akan diumumkan kemudian. Setelah itu bimbingan secara online dapat dilakukan atas kesepakatan pembimbing dan mahasiswa. Kemudian setiap pelaporan dan pengumpulan berkas bimbingan secara online, mahasiswa selain mengirim dokumen ke pembimbing juga mengirimkan salinan laporan ke email koordinator atau KP yang tertera di sini, koordinator.kp.ilkom.gmail.com. Kemudian ketentuan dalam pengiriman email. Pertama, subjeknya berisi keterangan laporan KP, kemudian jenis laporan yang dikirim dan nama mahasiswa. Contohnya seperti ini, subjek laporan KP flash PKL titik 2 laporan bab 1 AE atas nama siapa gitu. Isi emailnya berisi salam pembuka, kata pembuka, data mahasiswa, nama NPM program studi, data laporannya berupa proposal kegiatan progres bab 1 atau bab-bab yang lain, kemudian data tempat KP atau PKL-nya. Contoh laporannya seperti di bawah ini, bisa dilihat. Filenya dikirimkan sesuai dengan format penulisan laporan dengan format file PDF atau dokumen Office. Kemudian ada penilaian. Penilaian diberikan berdasarkan hasil evaluasi dari satu orang pembimbing perusahaan atau instansi dan satu orang dosen pembimbing program studi. Penilaian dari dosen pembimbing program studi jurusan ilmu komputer dihitung berdasarkan komponen sebagai berikut. Komponen penilaian pembimbing perusahaan atau instansi. Di sini ada penilaian skala 100 terkait kedisiplinan, jumlah kehadiran, kemudian ada tata tertib. Jadi rata-ratanya setengah dikalikan dengan jadi A1 tambah A2 dikali dengan setengah. Kemudian untuk kerjasamanya dengan anggota kelompok seperti apa, kemudian dengan kelompok lain dan juga pembimbingnya. Jadi di sini rata-ratanya dinilai dari B1 tambah B2 tambah B3 kemudian dibagi 3. Kemudian prestasi kerja, yaitu terkait inovasi yang dilakukan, kemampuan menyelesaikan tugas, dan keseriusan menjalani KP. Sama seperti di atas, untuk mencari rata-ratanya, C1 tambah C2 tambah C3 dibagi dengan 3. Kemudian nilai dari pembimbing lapangan itu A tambah B tambah C dibagi 3. Selanjutnya nilai akhir atau PKL. Nilai akhir dari PKL merupakan gabungan nilai pembimbing dengan nilai dari dosen pembimbing yang terdiri dari nilai laporan dan seminar KP. Nilai akhir kerja praktek dikonversikan menjadi huruf mutu sesuai dengan ketentuan peraturan akademik Universitas Lampung. Nah, di sini ada terkait sanksi. Untuk menjaga kualitas pelaksanaan kerja praktek agar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh jurusan ilmu komputer, maka untuk kesalahan yang dilakukan mahasiswa pada saat kerja praktek dilakukan beberapa sanksi dengan perincian seperti di bawah ini. Jika total durasi kehadiran di tempat kerja praktik kurang dari ketentuan, maka ada pengurangan nilai sejumlah selisih jam kehadiran. Jika terdapat kesalahan seperti tidak menghubungi pembimbing di awal proses kerja praktek, tidak mendapat tanda tangan kesediaan membimbing kerja praktek, maka sanksinya tidak mendapat kelengkapan administrasi kerja praktek dan juga tidak diakui sebagai aktivitas kerja praktek akademis. Selanjutnya, jika terdapat kesalahan terlambat mengumpulkan hasil bimbingan tahap 1, 2, dan 3, maka ada pengurangan poin, yaitu 5 poin tiap bab, dan keterlambatan 50 poin untuk poin keterlambatan.
Pengumpulan laporan seminarnya. Jadi pengumpulan poinnya 50 poin jika telah mengumpulkan laporan dan seminar. Selanjutnya, tidak mengumpulkan laporan kerja praktek sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Yang pertama, sanksinya tidak lulus KP, kemudian mengambil ulang KP, kemudian mengulang pelaksanaan KP atau kerja praktek. Nah, untuk format laporan KP atau PKL, di sini ada proposal rencana kerja, formatnya seperti di bawah ini. Jadi proposal rencana kerja dikirim ke dosen pembimbing dan koordinator KP atau PKL pada minggu ke-1, format filenya PDF. Nah, seperti di bawah ini. Untuk templatenya ada nama mahasiswa, NPM, dan juga beberapa aspek lainnya. Jadi di bawahnya terakhir dituliskan rencana singkat kegiatan KP yang akan saudara lakukan di bawah situ tuh. Selanjutnya, sistematika laporan KP atau PKL. Pertama, pendahuluan bab 1 berisi tentang latar belakang tentang alasan mengapa melakukan KP di instansi yang dipilih. Kemudian tujuan kegiatan KP, yaitu mengungkapkan tentang tujuan kegiatan KP instansi tersebut, tujuan kegiatan KP di instansi tersebut, atau tujuan prokes. Tujuan proyeknya selama KP, bukan tujuan instruksional umum seperti buku panduan ini, ataupun bukan tujuan umum pelaksanaan. Jadi manfaat kegiatan KP-nya juga dimasukkan, yang berisi deskripsi tentang manfaat bagi mahasiswanya dan juga instansi. Kemudian lingkup KP yang mendeskripsikan tentang lingkup waktu, tempat, dan substansi materi. Substansi atau materi. Kemudian untuk bab 2 adalah landasan teori. Bab 2 ini berisi gambaran umum perusahaan, uraian tentang landasan teori, dan analisis proses yang berjalan. Jadi gambaran umum perusahaannya dijelaskan terkait profil perusahaan, sejarah singkat dan terkait visi dan misinya, kemudian jenis produk atau jasanya, kemudian bagian struktur organisasi perusahaan, kemudian job description dari bagian struktur organisasi, kemudian peralatan dan software pendukung, proses produksi perusahaan dan produk yang sudah dihasilkan, mitra perusahaan dan klien. Uraian tentang landasan teori, uraian tentang landasan teori atau konsepsi yang digunakan untuk pembahasan. Analisis proses bisnis yang berjalan, yaitu analisis data atau fakta yang dijumpai di lapangan selama PKL, yang relevan dan berhubungan erat dengan judul dan pokok bahasan laporan. Data dan fakta mencakup permasalahan yang dihadapi, proses bisnis yang berjalan, analisis kebutuhan informasi yang belum tersedia dari sistem yang ada, dan sebagainya. Analisis kebutuhan pada bab ini diuraikan secara umum dengan lugas dan jelas. Analisis ini sebagai dasar penyusunan analisis kebutuhan sistem atau perangkat lunak ataupun karya multimedia pada bab 4. Kemudian pada bab 3 ada rencana kegiatan. Bab 3 ini berisi uraian tentang rencana kegiatan pada saat melaksanakan KP secara spesifik. Bab 3 minimal mencakup deskripsi kegiatan, yaitu bagian ini membahas kegiatan yang akan dilakukan sebagai bahan untuk mengajukan solusi alternatif setelah mengamati dan menemukan adanya permasalahan yang dihadapi pada proses bisnis perusahaan atau instansi yang sedang berjalan. Kemudian ada sumber data. Bagian ini mendeskripsikan sumber-sumber data yang digunakan untuk mengajukan solusi alternatif. Kemudian ada metode pengumpulan data, metode penyelesaian masalah atau metode untuk mengerjakan solusi alternatif.
terkait mendeskripsikan bagaimana tahap-tahap umum solusi alternatif dalam rangka penyelesaian masalah. Kemudian bab 4 ada pembahasan. Bab 4 ini berisi analisis atau evaluasi terhadap data dan fakta yang dikemukakan pada bab 4 yang minimal mencakup: pertama, analisis kelemahan dan keunggulan. Bagian ini mengungkapkan kelemahan dan keunggulan jika menerapkan kegiatan. Kedua, pengajuan solusi alternatif. Bagian ini berisi penjabaran lengkap terkait solusi alternatif yang sudah ditulis sebelumnya pada subbab 3. Sebagai contoh, jika solusi penyelesaian masalah ada dengan membangun sistem, maka pada subbab ini kita bisa menjelaskan secara rinci proses pengembangan sistem atau perangkat serta hasil tiap proses. Kemudian kita menguraikan tahapan-tahapan pengembangan sistemnya dan menggunakan metode pengembangan perangkat lunak yang sudah dipelajari. Jadi batasan-batasan sistem perangkat lunak disesuaikan dengan batasan-batasan yang diuraikan pada bab 1 atau bagian lingkup PKL atau KP. Isi pengajuan solusi alternatif minimal hingga tahap perancangan sistem perangkat lunak ini akan tetapi lebih baik jika memungkinkan hingga tahap implementasi atau pengujian. Penyajian isi dan sistematika tahapan-tahapan pengembangan sistem atau perangkat lunak harus sesuai dengan teori yang sudah dipelajari pada kuliah rekayasa perangkat lunak dan desain sistem informatika. Bab 5, kesimpulan dan rekomendasi. Jadi bab 5 minimal berisi kesimpulan yang dapat ditarik dari analisis atau evaluasi di bab 4 dan rekomendasi yang diajukan sesuai dengan kesimpulan tersebut. Jadi format penulisan laporan KP itu teknis penulisan laporan disesuaikan dengan peraturan di lingkungan Unila tentang penyusunan laporan KP, PKL ataupun penelitian. Penulisan laporan KP atau PKL minimal memenuhi beberapa kriteria seperti di bawah ini. Yang pertama, bahasa. Bahasa yang digunakan menggunakan bahasa Indonesia. Jumlah 1 eksemplar untuk program studi, 1 eksemplar untuk instansinya, kemudian 1 eksemplar untuk mahasiswanya. Kemudian kertas yang digunakan, kertas berukuran A4 HVS warna putih, bobot 80 gram kulit atau sampul, menggunakan kertas buffalo sesuai dengan warna fakultasnya. Terkait pengetikan, format pengetikan mengikuti buku panduan penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Kemudian ada bagian 4-nya, ada daftar pustaka. Ini untuk buku panduan kerja praktek, program studi desain Fakultas Industri Kreatif Universitas Telkom Bandung 2012. Ini contohnya seperti itu. Ada juga buku panduan PKL Informatika Universitas Muria Kudus 2012. Seperti itu untuk contoh daftar pustakanya. Kemudian ada lampiran. Nah, di lampiran ini kita akan menyertakan tanggal, uraian kegiatan yang dilakukan dan juga para pembimbing lapangan. Kemudian ada lampiran formulir 2, lampiran formulir bimbingan laporan terkait tanggal dan uraian kegiatan juga, tapi ini untuk paraf dari dosen dan pembimbing. Kemudian ada juga formulir untuk pembimbing lapangan terkait komponen penilaiannya seperti kedisiplinan, jumlah kehadiran, tata tertib, kerjasama dengan anggota kelompoknya dan kelompok lain, pembimbing, prestasi kerja seperti inovasi atau kemampuan menyelesaikan tugas,
dan keseriusan dari mahasiswa tersebut. Kemudian nilainya akan dirata-ratakan. Ini yang dijelaskan sebelumnya tadi terkait template formulir yang akan digunakan oleh pembimbing lapangan untuk melakukan penilaian dari tiap-tiap mahasiswa. Kemudian selanjutnya di sini akan membahas mengenai monitoring kerja praktek. Jadi ada pembekalan kerja praktek dan MSIB jurusan Ilmu Komputer FMIPA Universitas Lampung. Mekanisme pemilihan program. Jadi mahasiswa itu memilih program dapat memilih program MSIB ataupun MBKM di web seperti tertera di sini, Kampus Merdeka, kemendikbud.go.id, kemudian mengisi formulirnya di link yang sudah disediakan. Kemudian jurusan mempelajari muatan MSIB, jika sesuai maka akan dicetak rekomendasinya, jika tidak atau tidak semua disetujui gitu. Kemudian jika rekomendasinya disetujui, mahasiswa akan mendaftar STJM di LP3M. Untuk mekanisme MBKM Unila, tahapannya seperti ini. Ada surat rekomendasi MBKM dari jurusan yang akan dikirim ke email mahasiswa. Jadi setelah kita mengirim formulir, maka akan ada email dari jurusan kepada mahasiswa. Kemudian mahasiswa akan mencetak surat tersebut dan membawanya ke loket akademik fakultas untuk ditandatangani dan dicap. Secara bersamaan mahasiswa juga mengajukan SPTJM ke rektorat terkait formulirnya, terkait pengisian formulirnya nanti. Kemudian mekanisme penerbitan learning agreement. Mahasiswa mempelajari tugas atau topik yang akan didapat di program MSIB. Kemudian mahasiswa memilih mata kuliah dan topik yang sesuai dengan MSIB dengan mengisi formulirnya. Kemudian jurusan melakukan verifikasi, kemudian jurusan melakukan persetujuan LA dan menerbitkan SK MBKM. Kemudian mahasiswa menyerahkan LA ke LP3M. Selanjutnya, mahasiswa mengumpulkan nilai dan laporan MBKM-nya. Selanjutnya TPMPS-nya akan melakukan verifikasi kesesuaian terkait MK di LA dengan laporan dan nilai. Selanjutnya prodi melakukan penilaian apakah sama, disesuaikan ataupun ditolak. Kemudian prodi akan menginputkan nilai di siakatnya. Ini merupakan mekanisme konversi dari KP ataupun MSIB. Selanjutnya ada monitoring KP ataupun PKL jurusan Ilmu Komputer FMIPA Universitas Lampung. Nah, di sini untuk memulai sistem monitoring, yang pertama perwakilan kelompok. Jadi setelah tiba di tempat PKL, kita memperkenalkan diri secara baik-baik dan kita juga nanti menanyakan informasi siapa pembimbing lapangan dan minta nomor HP-nya.
Kemudian setelah itu input data instansi. Jadi kita pastikan posisi koordinatnya udah tepat dan nama pembimbingnya disesuaikan dengan benar, dan dibuat di formulir yang telah disediakan. Kemudian untuk semua mahasiswa itu harus mengupdate data profil, ganti tempat instansi dengan data yang sudah diinputkan, lakukan rekaman kehadiran setiap harinya. Jadi untuk rekaman kehadiran itu seperti yang sudah dijelaskan tadi, pada saat awal memulai KP dan setelah mengakhiri KP, yaitu saat berangkat dan saat pulang, gitu. Dilakukan 2 kali. Terkait rekaman kehadiran itu kita menuliskan NPM kita, nama data diri kita, dan juga foto kita di tempat KP tersebut, serta mendeteksi apakah lokasi kita sudah tepat pada lokasi tempat kita kerja praktek ataupun PKL. Nah, seperti ini gambarnya untuk pendataan lokasi tempat KP atau PKL-nya. Di sini salah satu web PKL Ilkom Unila. Di sini gambarnya seperti ini. Di sini ada longitude-nya atau titiknya, titik maps-nya. Kemudian ada alamat lengkapnya. Kemudian nama pembimbing lapangannya, setelah itu nomor HP pembimbing lapangan, data mahasiswanya terkait NPM dan nama, nomor HP-nya, kemudian ada NPM dan nama, kemudian kita simpan. Ini NPM dan namanya ada 3 karena minimal yang HP dalam satu instansi itu 2 orang ataupun 3 orang. Minimal 2 orang dan maksimal 3 orang. Kemudian kita memastikan pin lokasi pada peta tempat di lokasi kantor tempat kita KP, supaya setiap kita absen itu terdetek kita berada di instansi yang kita instansi tempat kita melaksanakan kerja praktek. Dan ini dilakukan dengan dilakukan oleh salah satu mahasiswa tiap tempat KP, jadi perwakilan aja. Kemudian untuk input kehadiran online seperti ini, websitenya sama. Di website itu kita akan melakukan penginputan terkait namanya, nama yang melaksanakan KP, kemudian NPM-nya, kemudian nama instansi. Setelah itu lokasinya akan secara otomatis terdeteksi, kemudian kita akan masuk. Dan jika kita ingin melihat data kita bisa melihatnya di sini sesuai nama kita, dan di sini ada data maps di mana kita mengisikan absen kehadiran dari KP yang kita lakukan, input kehadirannya. Di sini input kehadiran dilakukan 2 kali seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu saat masuk dan saat pulang. Minimal durasinya itu 6 jam. Kemudian sistemnya akan menghitung terkait durasi dan jarak mahasiswa dengan tempat kerja praktiknya. Setelah itu ada rekapitulasi data PKL jurusan ilmu komputer. Jadi di sini ada jumlahnya harus sesuai dengan durasi hari atau KP, sesuai aturan KP-nya. Jadi total durasinya itu berjamkan minimal 6 jam dikali dengan jumlah harinya. Selanjutnya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.